Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Lanjut di konten kedua dari YouTube Ahmad Sofyan Sarjana Ceria. Nah, tapi sebelum saya mulai, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di channel YouTube saya ini. Untuk materi yang kedua, materi kelas 10 yaitu zaman praaksara. Nah, zaman praaksara ini sebenarnya sudah kita pelajari waktu kelas 7 SMP, cuman hanya sepintas saja. Nah, di kelas 10 saya akan coba bahas secara detail mengenai zaman praaksara ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan slide yang pertama. Pengertian zaman praaksara. Zaman praaksara disebut juga zaman nirleka atau zaman prasejarah. Merupakan masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Zaman praaksara dimulai sejak manusia ada di muka bumi sampai mengenal tulisan. Peninggalan umumnya berupa fosil atau tulang dan artefak atau benda. Lalu berikutnya ada sumber penelitian zaman praaksara. Apabila kita ingin melakukan penelitian zaman praaksara, ada sumber-sumber yang bisa membantu kita untuk meneliti zaman ini. Sumber yang pertama adalah fosil, berasal dari bahasa Latin yaitu fossa. Artinya menggali keluar dari dalam tanah. Fosil pengertiannya adalah sebagai sisa, jejak, atau cetakan dari makhluk hidup, tanaman, hewan, dan manusia yang terawetkan selama masa geologis. Syarat suatu benda disebut fosil adalah 1. Merupakan sisa organisme, 2. Terawetkan secara alamiah, 3. Bersifat padat atau keras untuk fosil. Lanjut yang kedua yaitu artefak. Artefak adalah benda yang jelas dibuat oleh tangan manusia melalui suatu teknologi yang telah berkembang masa itu. Syarat artefak adalah benda ini dapat bergerak atau dipindahkan oleh tangan manusia. Berikutnya ada bofak atau biofak. Semua benda yang tidak pernah diubah oleh manusia tetapi pernah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sebagai contoh, tulang gajah purba, tulang sisa makanan, dan jaringan sungai. Fitur adalah gejala atau pertanda sisa aktivitas manusia meskipun tidak dapat dipindahkan kecuali dibongkar. Contohnya lubang sampah, candi, dan gereja. Lalu cara menentukan usia peninggalan kebudayaan manusia. Dalam sejarah ada 3 cara menentukan usia peninggalan kebudayaan manusia. Yang pertama adalah metode tipologi, yaitu sebuah cara menentukan usia peninggalan berdasarkan tipe peninggalan itu sendiri. Semakin sederhana bentuknya, maka usianya semakin tua. Yang kedua, metode kimiawi, yaitu upaya menentukan usia dari benda-benda peninggalan kebudayaan berdasarkan unsur kimia yang dikandung benda tersebut. Lalu ada stratigrafi, yaitu sebuah cara penentuan usia suatu peninggalan sejarah berdasarkan usia lapisan tanah. Radiasi yaitu upaya menentukan umur suatu benda
berdasarkan banyaknya sinar yang masuk ke benda tersebut. Nah, itu cara menentukan usia peninggalan kebudayaan manusia. Lalu, arti penting mempelajari zaman prasejarah. Yang pertama, membuat kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, memberikan pengetahuan tentang asal-usul manusia. Ilmu pengetahuan tidak dapat berdiri sendiri dan kehidupan zaman praaksara menjadi sumber inspirasi. Baik, sudah selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.